Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang harus diwaspadai oleh pemain timnas Indonesia saat bertandang ke markas timnas Arab Saudi. Ya, kita nanti akan bertandang ke markas timnas Arab Saudi pada tanggal 6 September 2024 dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde ketiga. Oke, mari kita bahas tentang hal-hal yang harus diwaspadai oleh pemain timnas Indonesia. Nomor 1, faktor tuan rumah. Ya, kita akan bertandang ke markas timnas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Internasional Jeddah pada tanggal 6 September 2024 jam 01.00 waktu Indonesia Barat atau dini hari nanti ya. Nah, stadion ini adalah stadion terbesar di Arab Saudi dengan kapasitas 62.241 penonton. Dengan dukungan sebanyak ini 62.241 penonton, maka Indonesia patut waspada karena tentu para penonton akan mendukung tuan rumah Arab Saudi yang membuat nanti para pemain timnas Arab Saudi mempunyai semangat yang berlipat ganda. Yang kedua, kualitas individu pemain. Nah, kita tahu timnas Arab Saudi mempunyai pemain-pemain dengan skill individu yang mumpuni. Sebagai contoh adalah posisi striker atau penyerang utama mereka yang masih berusia 24 tahun, Firas Al-Buraikan. Striker yang bermain untuk klub Al-Ahli ini mempunyai nilai pasar 104,29 miliar dan merupakan pemain termahal di timnas Arab Saudi. Tentu pemain-pemain bertahan timnas Indonesia harus mewaspadai Firas Al-Buraikan dengan usia yang masih cukup muda dan nilai pasar yang begitu tinggi, membuktikan kualitas individu pemain ini cukup mumpuni dan patut diwaspadai. Nomor 3 adalah faktor pelatih Roberto Mancini ya. Timnas Arab Saudi saat ini dilatih oleh Roberto Mancini, mantan pelatih klub-klub terkenal dan pelatih timnas Italia. Sudah tidak diragukan lagi kualitas dari Roberto Mancini. Saat mengarsiteki Inter Milan, Roberto Mancini berhasil mempersembahkan 7 gelar, 3 kali gelar juara Serie A, 2 kali Coppa Italia dan 2 kali Piala Super Italia. Saat melatih Manchester City, Mancini juga mampu mempersembahkan 3 gelar, 1 juara Premier League, 1 Community Shield dan 1 Piala FA. Begitu pula saat menangani timnas Italia, Roberto Mancini mampu mempersembahkan Piala Euro Cup 2021. Ini membuktikan kalau Roberto Mancini adalah pelatih yang memang nomor papan atas di dunia ya, walaupun nggak memuncaki top 1 gitu apa top 3, tapi Roberto Mancini adalah pelatih papan atas dunia dengan segudang pengalaman dan segudang trofi yang dipersembahkan oleh Roberto Mancini. Berbeda halnya dengan Sintayong. Sintayong masih kalau menurut saya ya kaliber pelatih kelas Asia ya, walaupun memang Sintayong pengalaman melatihnya belum sebanyak Roberto Mancini, tapi Sintayong
baru menangani timnas Korea Selatan, itu juga cuma 2017-2018 kalau nggak salah, dan timnas Indonesia di level klub Sintayong juga pernah menangani beberapa klub di Korea Selatan. Namun secara prestasi jauh di bawah Roberto Mancini. Tapi kita tidak boleh khawatir ya, karena di tangan Sintayong progres permainan timnas Indonesia sangat sungguh luar biasa. Lanjut adalah faktor histori. Ya, timnas Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia. Bahkan di Piala Dunia 2022, timnas Arab Saudi mampu mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Walaupun timnas Arab Saudi gagal masuk ke fase knockout, dan akhirnya Argentina yang menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Namun dari sini kita patut mewaspadai dan kita patut angkat topi kepada timnas Arab Saudi yang mampu mengalahkan timnas Argentina. Nomor 5, ini adalah yang paling ngeselin ya buat kita ya, penonton timnas Indonesia saat berhadapan, tidak hanya berhadapan dengan Arab Saudi, melainkan berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah pada umumnya. Karena tim-tim Timur Tengah banyak aksi diving dan mengulur waktu apabila mereka sudah unggul. Ini seringkali kita hadapi ya saat berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah. Jadi emosi para pemain nanti harus bisa terkontrol, karena tim-tim dari situ, dari Timur Tengah, banyak melakukan aksi diving yang aktingnya kebangetan. Katakanlah kesenggol sedikit, guling-gulingnya bisa beberapa detik gitu ya, teriak-teriak, dan itu nggak bisa dilakukan oleh pemain timnas Indonesia, karena di Timur Tengah diving itu sudah dilatih. Mereka sudah melatih hal itu untuk memainkan emosi lawan. Jadi timnas Indonesia harus benar-benar ekstra waspada akan acting dari pemain-pemain timnas Arab Saudi nanti. Mudah-mudahan pemain-pemain timnas Indonesia mampu mengontrol emosi dan mampu menciptakan sejarah dengan mengalahkan timnas Arab Saudi di kandang Arab Saudi. Tidak usah muluk-muluk, 1-0 cukup buat timnas Indonesia membuktikan kalau timnas Indonesia layak untuk diperhitungkan di wilayah Asia, bahkan Indonesia layak untuk mentas di Piala Dunia 2026. Kita nantikan pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi pada tanggal 6 September 2024 jam 01.00 waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Indonesia bisa.